menjadi Islam jahiliyah akhir zaman yang dilakukan syariat dari Nabi, tauhidnya dari guru besarnya. Cerita surga akan dibakar, di neraka disiram air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ada cerita seorang membawa api dan air. Ditanya untuk apa membawa air dan api, dan dijawab apinya untuk membakar surga, airnya untuk menyiram api neraka. Karena ibadah itu hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam cerita itu jangan dipahami bulat-bulat. Api nerakanya sudah tersiram dengan air dan surganya sudah dibakar. Semua cerita itu pahami dengan bahasa kias. Kalau kita dimasukkan di neraka, mungkin tidak kuat dengan panasnya api neraka, dan surga pasti impian setiap orang, entah di dunia maupun di akhirat sana. Cerita itu menunjukkan bahwa bila manusia tujuannya hanya mencari surga sebagai tujuannya dan menghitung-hitung amal ibadahnya yang telah dilakukannya, andai ditimbang dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan ke dirinya manusia, satu nikmatnya panca indera saja, seperti nikmatnya mata yang dapat ma'rifat ke adanya semua warna, andai ditimbang atau dibandingkan sujudnya manusia seumur hidupnya tidak sebanding. Oleh sebab itu, beribadahlah, berbuatlah hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nanti itu serahkan dengan rahmatnya. Begitu juga jangan hanya takut dengan api neraka, karena manusia sudah diberikan nikmat, diwujudkan itu sudah nikmat yang tiada tandingannya. Bila beribadah hanya takut dengan neraka, keikhlasan tidak ada, dan merasa tertekan dengan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan untuk manusia, dan jauh dari Islam yang rahmatan lil alamin. Ada ustadz yang menakut-nakuti jamaahnya, membuat cerita yang tidak mungkin terjadi. Ustadz tersebut berkata kalau kakinya Tuhannya terkelupas menyentuh api neraka. Terus pertanyaannya, yang dituhankan itu terbuat dari apa? Sedangkan Nabi Ibrahim diceritakan dibakar tidak kepanasan atau tidak terbakar, sedangkan di sifatnya disebutkan maha segala-galanya, semuanya maha sempurna, dan di seruan ayat Al-Quran diserukan jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, yang berarti sifatnya berbeda dengan makhluk 180 derajat. Akan tetapi orang yang bertauhid mujasimah, zatnya Tuhannya disamakan dengan makhluknya. Sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami dengan dikias, sedangkan ayat ketuhanan dipahami dengan ditelan mentah-mentah atau bulat-bulat, dan yang diimani satu sisi ayat dan sisi ayat yang lain diingkarinya. Padahal semua ayat itu dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani semua dalam memahami zat-Nya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelisihi dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Memang sudah zaman akhir, Islamnya juga menjadi Islam jahiliyah akhir zaman, yang dilakukan syariat dari Nabi, tauhidnya dari guru besarnya, yang dipuja berhala yang tersimpan rapi di dalam hati pikirannya sendiri. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.